menegosiasikan Raffles. Halo teman, kembali lagi bersama saya Yusuf Fahri di channel ini, channel yang akan membahas sejarah-sejarah dunia yang pastinya akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Oke teman, sekarang kita akan melanjutkan membahas negara kelima dari benua Eropa yang pernah menjajah Indonesia, atau negara terakhir dari benua Eropa yang menjajah Nusantara. Sebelum lebih lanjut, kalian mungkin bisa klik dulu tombol subscribe, like juga video ini jika kalian suka, komen di bawah hal yang kurang, atau mungkin kalian ingin request sejarah yang ingin aku bahas selanjutnya. Share juga video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa belajar bersama tentang sejarah. Sebelum videonya kita mulai, kita dengarkan intro terlebih dahulu. Negara yang akan kita bahas saat ini merupakan negara yang memiliki liga sepak bola profesional yang paling suruh, dan juga negara yang memiliki bahasa internasional untuk menghubung negara-negara lainnya. Ya, Inggris. Inggris merupakan negara kelima dari benua Eropa, atau negara terakhir dari benua Eropa yang pernah menjajah Nusantara. Di video sebelumnya kita telah membahas bahwa kapal-kapal Inggris mengepung pelabuhan Batavia pada 4 Agustus 1811. 60 kapal Inggris itu muncul di pelabuhan Batavia, pusat kekuatan Hindia Belanda. Batavia dan daerah sekitarnya jatuh ke tangan Inggris pada 26 Agustus 1811. Nah, Inggris sempat menjajah Indonesia. Jadi dari tahun 1811 hingga 1816, Inggris menjajah Nusantara. Cukup singkat masa penjajahan Inggris, akan tetapi Inggris tetaplah tertulis sejarah pernah menjajah Nusantara. Nah, perlu teman-teman ketahui, armada 60 kapal tadi itu dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Sir Stamford Raffles, atau lebih dikenal Thomas Stamford Raffles, merupakan seorang negarawan berkebangsaan Inggris. Raffles sendiri lahir pada 6 Juli 1681 di kapal dagang Anne yang saat itu sedang bersandar di pelabuhan Moran, Jamaika. Nah, ayahnya sendiri bernama Benjamin Raffles, merupakan kapten kapal tersebut, sedangkan ibunya bernama Annelied yang berasal dari Yorkshire. Keluarganya ini merupakan seorang pedagang yang mencoba mengadu nasibnya ke Hindia Barat, yang kini kita sebut Amerika Serikat, selama Revolusi Amerika. Namun persaingan ketat membuat usaha mereka ini tidak berkembang. Akibatnya keluarga Raffles terlilit utang dan hanya punya sedikit uang untuk menyekolahkan Raffles. Dia sendiri masuk sekolah asrama pada tahun 1795 di usianya yang 14 tahun. Setelah lulus, dia bekerja sebagai juru tulis di British East India Company, atau bisa disingkat sebagai EIC. Nah, ini mungkin suatu saat gue bakal bahas EIC juga, karena EIC ini berperan penting dalam pendiriannya VOC. Nah, pada tahun 1805 dia dikirim ke Pulau Prince of Wales, yaitu di wilayah kekuasaan Inggris di Malaya, dan bekerja di bawah arahan Gubernur Penang yang bernama Philip Dundans. Karena kemampuannya dalam berbahasa Melayu, akhirnya Raffles segera mendapatkan kepercayaan dari Gubernur Jenderal India yang bernama Lord Minto dan ditempatkan di Malaka. Oke, sekarang kita kembali lagi pada pengepungan Inggris di pelabuhan Batavia. Nah, Inggris di bawah kepemimpinan Thomas Stamford Raffles berhasil merebut seluruh kekuasaan Hindia Belanda yang ditandai oleh Perjanjian Tuntang. Perjanjian Tuntang sendiri dilakukan pada 18 September 1811 yang berisi sebagai berikut. Pemerintahan Hindia Belanda menyerahkan Nusantara kepada Inggris di Kalkuta, India. Kemudian semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris. Kemudian orang Hindia Belanda dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Yang terakhir, hutang Hindia Belanda tidak menjadi tanggungan Inggris. Nah, Raffles yang berhasil merebut seluruh kekuasaan Hindia Belanda memberikan kesempatan rakyat Indonesia untuk melakukan perdagangan bebas. Meskipun keberadaan Inggris tetap menindas rakyat Indonesia. Atas jasanya merebut Nusantara dari Hindia Belanda, Raffles sendiri diganjar oleh Gubernur Jenderal India, Lord Minto, penghargaan dengan menjabat sebagai Letnan Gubernur Jawa. Ia tinggal dan memerintah di daerah Buiterzong, atau sekarang kita kenal dengan daerah Bogor. Nah, Raffles sendiri memiliki beberapa kebijakan
Kebijakan di bidang pemerintahan sendiri yaitu Raffles menegosiasikan perdamaian dan beberapa operasi militer kepada sejumlah penguasa lokal yang dianggap menentang kerajaan Inggris. Salah satu operasi militer yang terjadi pada tanggal 21 Juni 1812, ketika itu Raffles memerintahkan pasukannya untuk menyerang Yogyakarta. Saat itu, Keraton Yogyakarta merupakan salah satu dari dua kerajaan yang paling besar di Pulau Jawa. Serangan Inggris ini pun membuat Keraton Yogyakarta mengalami rusak parah. Raffles juga memerintah ekspedisi militer ke Palembang untuk menggulingkan pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin II dan merebut Pulau Bangka. Padahal Sultan Mahmud Badarudin II ini membantu Inggris dalam merebut Hindia Belanda. Akan tetapi Raffles sendiri bermaksud menjadikan Bangka itu sebagai markas tentara Inggris untuk menahan Belanda pasca berakhirnya Perang 6 Koalisi untuk menghancurkan Napoleon. Nah, di bawah pemerintahan Raffles, Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan. Kebijakan ini diambil agar Inggris lebih mudah dalam mengawasi daerah-daerah di Pulau Jawa. Jadi karesiden itu mungkin bisa kita contohkan sebagai provinsi atau kota atau kabupaten lah. Nah, setiap karesiden itu dipimpin oleh seorang residen dan seorang asisten residen. Nah, ke-16 karesiden ini yaitu Karesiden Banten, Banyumas, Besuki, Bogor, Cirebon, Jakarta, Karawang, Kediri, Keduh, Madiun, Madura, Pati, Priangan, Rembang, Semarang, dan yang terakhir Surakarta. Selama masa pemerintahannya, Raffles sendiri melakukan reformasi massal untuk mengubah sistem kolonial pemerintah Hindia Belanda yang lama. Ia pun membuat kebijakan dengan berpegang teguh pada 3 prinsip, yakni segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus, diganti penanaman bebas oleh rakyat. Kemudian peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintahan kolonial. Kemudian atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat dianggap sebagai penyewa. Selain meningkatkan kondisi penduduk lokal, dia pun memperkenalkan sistem pencatatan bangunan-bangunan kuno yang ada di Jawa. Salah satu contohnya detail mengenai Candi Prambanan yang ditulis oleh Colin Mackenzie dan Candi Borobudur yang ditulis oleh Cornelius. Raffles sendiri berusaha menjalankan beberapa kebijakan untuk memajukan perekonomian di Nusantara. Akan tetapi program itu tetap tujuan utamanya untuk meningkatkan keuntungan pemerintahan kolonial. Adapun beberapa kebijakan yang dijalankan Raffles seperti menjalankan sistem sewa tanah atau pajak tanah land rent yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang. Kemudian penghapusan penyerahan wajib hasil bumi, kemudian penghapusan kerja rodi dan perbudakan, kemudian penghapusan sistem monopoli, dan peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Kebijakan land rent yang dicanangkan oleh Raffles merupakan hasil dari pandangannya mengenai status tanah sebagai faktor produksi. Nah, menurut Raffles, pemerintah adalah satu-satunya pemilik tanah yang sah. Oleh karena itu, sudah selayaknya rakyat menjadi penyewa dengan membayar pajak sewa dari tanah yang diolah. Jadi, pajak sendiri diatur oleh Inggris terbagi menjadi beberapa kelas. Namun, segala reformasi yang dilakukan oleh Raffles dianggap terlalu mahal bagi East India Company atau EIC. Kongsi dagang EIC sendiri pun tentunya ingin mencari untung dan tidak ingin mengaburkan uang untuk reformasi yang dilakukan oleh Raffles. Akhirnya pada tahun 1815, Raffles ditarik dan digantikan oleh John Vandal. Keputusan ini dilakukan karena Inggris bersiap menyerahkan kembali Jawa ke Belanda. Penyerahan ini sesuai dengan perjanjian Anglo-Dutch pada tahun 1814 menjelang berakhirnya Perang Napoleon di Eropa. Oke, mungkin suatu saat saya akan menjelaskan atau menceritakan peperangan Napoleon yang terjadi di Eropa. Pada 15 Oktober 1817, Raffles mendapatkan mandat sebagai Gubernur Jenderal di Bungkulen, atau kini kita sebut sebagai Bengkulu. Saat itu Bengkulen merupakan koloni yang hasil ekspornya hanyalah lada. Raffles yang melihat wilayah Bengkulen itu berantakan dan tidak teratur, akhirnya pun langsung melakukan reformasi seperti yang diperbuat di Pulau Jawa, seperti penghapusan perbudakan dan lain-lainnya.
Jadi ketika masa pemerintahannya Raffles di Bungkulen, Raffles sempat menemukan Pulau Singapura atau negara Singapura saat ini, dan juga karena dia adalah pemimpin di Bungkulen dan ada seorang penjelajah Inggris menjelajahi hutan di daerah Sumatera dan menemukan bunga bangkai terbesar di dunia yang saat ini menjadi bunga nasional Indonesia yang dinamakan sebagai Rafflesia arnoldii. Jadi namanya diabadikan di bunga itu karena dialah yang memimpin atau berkuasa pada saat itu. Oke, itu mungkin tadi cerita dari masa penjajahan Inggris di Nusantara. Setelahnya Belanda mengambil alih Pulau Jawa di tahun 1816 dan mengambil penuh Nusantara di tahun 1824. Mungkin di video selanjutnya nanti akan saya ceritakan masa penjajahan Belanda di tahun itu sampai nanti diambil dan dikalahkan oleh negara lain di luar Eropa. Oke, till next time and stay tuned to hear my story. Bye. Akan tetapi program itu Sultan Mahmud Barra sendiri twice